Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak. Shalom Bapak Stefano, shalom semuanya. Shalom. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Natal, kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan melimpah di kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan selamat Natal dan juga kepada teman-teman yang sedang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Lidwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan itu yang harus menjadi sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Dan Bapak Ibu, kita bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di hadirat Tuhan. Ketika kita mencari kehadiran, ketika kita mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, malam hari ini kita sudah menaikkan pujian yang begitu luar biasa. Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dan sungguh Tuhan, tadi ketika kita menyanyikan hadirat Tuhan boleh memenuhi kita semua, boleh melawat kita semua. Dan biarlah apa yang kita naikkan puji-pujian tadi kepada Tuhan, itu boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, sebagai asap kemenyan yang wangi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati ketika kita berada di hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-55. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp, Discipleship, melalui link YouTube dan link Facebook. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-55. Dan malam hari ini saya masih tetap beri tema In His Presence. Ini adalah bagian yang ke-6. Dan kalau boleh saya bisa selesaikan malam hari ini, ya puji Tuhan. Tapi kalau ya terlalu lama mungkin kita akan potong lagi di tengah. Dan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara bekerjanya malaikat di dalam hidup kita, atau bagaimana malaikat itu bekerja di dalam kita, saya mau mereview dengan singkat renungan minggu yang lalu Bapak Ibu. Malaikat itu hanya dapat bergerak kalau ada firman Tuhan. Karena malaikat bekerja berdasarkan firman yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat malaikat bergerak di dalam kehidupan kita, bagi kerajaan, pertama-tama bagian kita adalah memakai lutut kita untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita mendapatkan firman Tuhan. Kita mendapatkan jawaban dari doa, dari firman Tuhan itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu, kenapa seringkali doa kita nggak terjawab atau belum terjawab? Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, kita berdoa, tetapi doa kita menabrak benteng-benteng penahan yang iblis buat di atas kita, sehingga doa kita mental dan kata-katanya menjadi sia-sia. Bapak Ibu, benteng-benteng inilah yang dibuat iblis untuk menahan doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Inilah benteng-benteng penahan yang iblis buat di atas kita pada diri kita. Dan ini adalah tipu muslihat dari iblis Bapak Ibu. Dan tipu muslihat ini adalah senjata yang
paling kuat dari iblis. Kenapa Bapak Ibu? Karena tipu muslihat ini, tipu daya atau penyesatan ini berbeda dengan dusta. Dan yang dimaksud dengan tipu muslihat, tipu daya, penyesatan adalah kebenaran yang dicampur dengan dusta. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memisahkan kebenaran yang sudah dicampur dengan dusta ini? Susah Bapak Ibu. Dan inilah yang dipakai oleh iblis sampai saat ini. Di era digital ini Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, iblis menginduk dan menempel di situ. Ketika Bapak Ibu tidak mengikuti teknologi, Bapak Ibu ketinggalan zaman. Tetapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu terima dan mengikutinya, maka kerugiannya juga harus Bapak Ibu terima. Karena banyak hal yang dapat membuat kita berdosa. Karena banyak hal yang dapat dengan mudah diakses lewat teknologi. Inilah konsep yang dipakai oleh kuasa gelap sampai saat ini Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan, Tuhan kirim berkat tidak? Kirim Bapak Ibu. Tuhan kirim berkat buat kita. Dan berkat itu, Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan kirim berkat buat kita. Dan berkat Tuhan itu Bapak Ibu, yang Tuhan kirim dari surga kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara dan saya, tidak bisa dibatalkan oleh iblis. Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan bilang kirim. Dan berkat itu tidak bisa kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu ingat Daniel? Pada hari pertama Daniel berdoa, hari pertama itu juga langsung Tuhan berkata, go, pergi. Malaikat Gibrail diutus Allah. Tapi kenapa Daniel berdoa sampai 21 hari Bapak Ibu? Kenapa Daniel menunggu sampai 21 hari? Bapak Ibu, inilah siasat dari iblis. Dan iblis mencoba untuk menahan, memblok, dan membuat berkat Tuhan itu tertunda. Iblis tahu bagaimana caranya untuk supaya kita, Bapak Ibu, Saudara, dan saya mundur dari Tuhan. Tahu Bapak Ibu. Iblis tahu persis caranya Bapak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu dibikin kecewa sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau diberi berkat oleh Tuhan, dan iblis tahu kalau berkat ini pasti sampai kepada Bapak Ibu, tetapi iblis akan berusaha dengan berbagai cara, dengan segala macam cara, untuk menjadikan berkat itu tertunda buat Bapak Ibu. Karena kalau berkat Tuhan atau janji Tuhan buat Bapak Ibu, itu diterimanya lama. Biasanya Bapak Ibu mulai mempertanyakan Tuhan, bukan? Sehingga Bapak Ibu menjadi kecewa sama Tuhan. Dan imannya menjadi berubah. Dan iblis akan berusaha selama mungkin berkat itu pun sampai kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu menjadi kecewa. Jadi Bapak Ibu, iblis akan membuat berbagai cara, segala macam cara untuk menahan berkat Tuhan itu sampai kepada Bapak Ibu. Untuk menahan berkat Tuhan itu turun kepada Bapak Ibu. Untuk membuat berkat Tuhan itu tertunda. Iblis akan tahan berkat Tuhan itu selama mungkin. Dan begitu Bapak Ibu mengulama, Bapak Ibu pasti bertanya, Tuhan, Engkau kan berjanji. Mana? 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 Dan ketika tiba-tiba hati Bapak Ibu mempertanyakan Tuhan, iman Bapak Ibu berubah. Hari itu juga iman Bapak Ibu tidak sama lagi sama Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu bisa pindah sama ilah lain. Maka berkat itu tidak lagi menjadi milik Bapak Ibu. Itulah benteng-benteng yang dibuat iblis di atas kita, di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ketika iblis berusaha memasang satu batu penahan kecil di atas kepala kita, yang membuat berkat Tuhan tertunda,
Dia selanjutnya akan memasang satu batu penahan kecil lagi di atas kita. Dan dia akan taruh lagi, dia akan pasang lagi batu-batu penahan berikutnya di atas kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga menjadi benteng penahan yang kokoh. Dan ketika benteng penahan yang dibuat iblis itu menjadi semakin luas, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak lagi memiliki pengharapan. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya problem, masalah di dalam hidup. Nah Bapak Ibu, semakin tebal benteng penahan yang dibuat iblis di dalam hidup kita, semakin sulit buat Bapak Ibu untuk membobolnya, untuk menembusnya, untuk merobohkannya, untuk meruntuhkannya. Sehingga berkat Tuhan itu tidak turun di dalam hidup Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu ngutang sana, ngutang sini, tinggal tibus sini buat bayar utang, licik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, repot Bapak Ibu. Hidup ini akan menjadi repot. Yang kedua adalah karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Kemudian Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, berdoa sih iya. Tapi mentok Bapak Ibu, mental. Mantul balik karena ada benteng-benteng penahan yang dibuat iblis di atas kita. Dan dikatakan doa seperti itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu sehingga tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tipe orang yang ketiga ketika berdoa maka langit terbuka. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22 mengatakan, ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Kemudian ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan ketika Yesus juga dibaptis, kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dan sedang berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terbukalah langit. Open heaven. Lalu ia melihat apa? Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56 mengatakan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 dan 56. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus ketika sedang berdoa, tiba-tiba langit itu terbuka. Bapak Ibu, ada doa yang dapat merubuhkan, menembus, membobol, menghancurkan benteng-benteng penahan di atas kita yang dibuat iblis tadi. Dan terbukalah semuanya Bapak Ibu. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mau tahu rahasianya? Worship atau penyembahan. Worship itulah yang membuat langit terbuka. Penyembahan itu yang membuat langit terbuka Bapak Ibu. Yang membuat surga terbuka. Open heaven. Terbukalah langit.
worship itulah yang merubuhkan, yang menembus, yang membobol, yang menghancurkan benteng-benteng penahan di atas kita, yang dibuat iblis, yang menghalangi berkat sorga turun buat Bapak Ibu. Amin. Semakin Bapak Ibu menyembah Tuhan, maka langit akan terbuka semakin lebar Bapak Ibu. Semakin menyembah Tuhan, semakin lebar terbukanya langit. Dan berkat Tuhan itu akan turun dengan sendirinya, tanpa kita minta Bapak Ibu. Makanya ada orang yang doanya hanya menyembah Tuhan, dan berkatnya nggak pernah kurang Bapak Ibu. Tetapi ada orang yang rajin berdoa, berkatnya hanya menetes seperti titik air saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena langit di atas orang itu tidak terbuka Bapak Ibu. Ketika langit tidak terbuka, maka persoalan, masalah, problema menjadi semakin banyak di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hiduplah di dalam penyembahan. Dan Bapak Ibu akan mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal yang penting untuk Bapak Ibu pahami, bahwa worship atau penyembahan itu adalah sarana yang paling kuat untuk menggerakkan malaikat. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5 mengatakan, ayat pertama, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat yang keempat, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi Bapak Ibu, sorga sunyi senyap kira-kira setengah jam. Artinya tidak ada yang bergerak. Malaikat tidak ada yang bergerak dan diam saja di sana. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang malaikat lain. Bapak Ibu, saya percaya malaikat ini datang karena ada firman Tuhan. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi Bapak Ibu, pada waktu ada doa orang kudus naik, ada asap kemenyan yang naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Dan ini dicatat di dalam ayat yang keempat, yang mengatakan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu. Dan dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi Bapak Ibu, pada waktu ada doa orang kudus, ada asap kemenyan, maka muncul api. Ketika ada asap, maka malaikat itu bekerja, bisa beraktivitas. Dan ini dicatat di ayat yang kelima. Bapak Ibu, kalau ditanya apa sih asap itu? Benda apakah asap itu? Asap adalah benda yang ditimbulkan saat api dinyalakan kepada korban bakaran. Dan itu ada di dalam perjanjian lama, yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya firman Tuhan ini di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21.
Kita Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 21. Inilah firman Tuhan kepada Gideon. Pada saat Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskan orang Israel dari orang Midian. Ayat ke-16 berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah apa Bapak Ibu? Api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Jadi ketika ada api yang memakan habis korban daging dan roti itu, pasti ada apa Bapak Ibu? Ada asap. Karena asap timbul dari api yang memakan korban persembahan. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Jadi malaikat itu datang dan pergi, harus ada sarananya. Dan sarannya itu adalah asap. Kemudian di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, dan ini adalah janji Tuhan kepada Manoah dan istrinya yang mandul, bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka seorang anak yang akan membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang Filistin, yaitu melalui Simson. Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 dan 3 mengatakan, ayat yang kedua, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat yang ketiga, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman. Lalu kita akan loncat ke ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-6 mengatakan, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Bapak Ibu, di sini dikatakan, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanya dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukan namanya kepada. Kemudian di ayat yang ke-8 sampai 11 dikatakan, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 sampai 11 mengatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengar permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula
kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan. Ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari dan memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menambahkan diri pula kepadaku. Ayat yang 11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan. Ini jawabnya, benar. Bapak Ibu, ketika Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Dan Tuhan menjawab permohonan Manoah. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang benar berdoa untuk sesuatu yang menjadi rencana Allah tergenapi, maka Tuhan akan menjawab doanya itu. Amin Bapak Ibu. Memang di sini tidak disebutkan kapan, tetapi Alkitab mencatat orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saya yakin pada saat doa itu dinaikkan, maka tidak berapa lama Tuhan menjawab doanya. Amin Bapak Ibu. Ada kemungkinan pada hari pertama itu juga doanya dikabulkan. Dan tidak usah menunggu 2 hari, 3 hari, atau 4 hari Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke-15 sampai ke-20 dikatakan, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 15 sampai 20 dikatakan, kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ayat 17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Ayat 18, tetapi jawab malaikat Tuhan itu padanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Ayat 20, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu perhatikan, baik-baik ayat yang ke-20, dikatakan, sedang nyala api itu naik dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Bapak Ibu, ketika ada nyala api, maka timbul apa Bapak Ibu? Asap. Dikatakan maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api. Jadi Bapak Ibu, ketika ada nyala api dari mezbah, pasti ada asap yang naik ke atas. Dan dikatakan naiklah malaikat Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu datang dan pergi haruslah ada sarananya. Dan sarananya itu adalah asap. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana naiknya asap korban bakaran itu Bapak Ibu? Asap dari korban bakaran itu naik secara vertikal ke atas, bagaikan sebuah pilar dan tiang. Bapak Ibu masih ingat ada peristiwa akan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun bangsa Israel itu dengan tiang awan dan tiang api. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bentuknya tiang awan dan tiang api? Atau tiang awan dan tiang api ini bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Alkitab menjawab, tiang awan dan tiang api ini bentuknya seperti pilar, vertikal,
berdiri tegak dari bawah ke atas. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the pillar of cloud and the pillar of fire. Bapak Ibu, tiang awan ini bentuknya menyerupai asap yang sangat pekat. Dan ini bukan Tuhan Bapak Ibu, tetapi malaikat Allah. Ini adalah malaikat yang berselubung awan. Dan pada malam hari kakinya seperti tiang api yang menerangi bangsa Israel pada malam hari. Nah, mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Perhatikan, yang bergerak itu adalah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi Bapak Ibu, inilah malaikat Allah dalam bentuk awan, asap yang sangat pekat. Dan oleh karena itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Nah Bapak Ibu, kita akan kembali ke Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang 3 dan 4. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Ayat yang keempat, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa-doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus lahir, dan kita sudah merayakan hari Natal itu 4 hari yang lalu, Alkitab mencatat, ada 3 orang Majus membawa persembahan kepada Yesus. Dan salah satunya adalah kemenyan. Dan di dalam kitab Wahyu, pasal 8 tadi dikatakan, ternyata asap kemenyan itu naik bersama-sama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, apa itu kemenyan? Kemenyan itu adalah worship. Jadi di sini kita melihat ada satu rangkaian, ada satu kesatuan antara asap, kemenyan atau worship, dan hubungan surga dan bumi. Pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan kebesaran Tuhan, sebenarnya asap api kemenyan itu sedang naik ke atas. Jadi sebetulnya pada waktu Bapak Ibu, saudara dan saya menyembah Tuhan, maka terbukalah hubungan surga dan bumi. Bapak Ibu, banyak orang menganggap worship atau penyembahan itu sebagai hal yang sepele, hal yang biasa saja. Ini salah Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ketika kita mau beribadah di gereja, Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika mau pergi beribadah, ibadahnya jam 7 pagi, pergi dari rumahnya jam 7 Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kan masih pujian, belum khotbah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan tidak penting dengan khotbah. Pendeta atau pembicara terkenal pun, itu nggak penting buat Tuhan. Tapi yang penting adalah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu praise and worship, itulah yang Tuhan kehendaki dari Bapak Ibu, saudara dan saya. Datang dan menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang yang menganggap worship atau penyembahan ini sebagai sesuatu hal yang sepele. Hal yang biasa saja. Dan ini salah Bapak Ibu. Dan kita, Bapak Ibu saudara dan saya harus tahu bahwa pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, yang terjadi adalah terbukanya hubungan sorga dan bumi. Dan malaikat turun naik di situ.
dan peristiwa-peristiwa surgawi terjadi di bumi. Oleh sebab itu, pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, maka terjadilah satu hubungan yang terbuka. Bapak Ibu, ingat peristiwa Yakub? Mari kita membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 12. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 12 mengatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bapak Ibu, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, yang terjadi ada terbukanya hubungan surga dengan bumi, dan malaikat Tuhan turun naik di situ, dan peristiwa-peristiwa surgawi terjadi di bumi. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, maka terjadilah suatu hubungan yang terbuka. Langit terbuka, dan benteng-benteng penahan yang iblis buat di atas kita, dalam hidup kita, menjadi rubuh, menjadi hancur. Dan yang ada adalah aktivitas dari malaikat Tuhan yang turun naik membawa berkat Tuhan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu berarti Bapak Ibu sedang membuka satu hubungan antara langit dan bumi. Dan penyembahan ini perlu Bapak Ibu lakukan setiap hari. Itu artinya Bapak Ibu perlu membuat yang namanya asap kemenyan itu naik ke hadapan Tuhan setiap hari. Itu artinya Bapak Ibu harus menyembah Tuhan setiap hari. Dan Bapak Ibu harus dengan sengaja meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan malaikat ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Malaikat datang waktu ada urusan dengan asap. Kenapa erat sekali urusan malaikat naik dan turun ini dengan yang namanya asap, Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menyembah Tuhan, berarti Bapak Ibu membuka hubungan dengan surga. Dan pada saat surga terbuka, Bapak Ibu, saat saya tidak mau menekankan masalah tentang berkatnya Bapak Ibu, tetapi saya mau menekankan adanya sebuah relationship, sebuah hubungan dengan surga. Karena kekayaan surga itu akan Tuhan berikan tanpa harus diminta kepada anak-anaknya yang selalu menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan dan menyembah Tuhan, asap naik sampai ke atas dan malaikat bergerak. Pelayanan malaikat terjadi di dalam hidup kita. Amin. Inilah yang menjadi konsep untuk membuka hubungan surga dengan bumi. Nah Bapak Ibu, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah apa yang membuat malaikat sebetulnya lakukan bagi kita, bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Mari kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-10 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Matius 18 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu ketika ada seorang bertobat, tidak hanya akan ada sukacita, tetapi malaikat di dalam surga itu, di dalam sekelompok surga yang rapi, dan setiap kali malaikat-malaikat itu melihat ke bumi, matanya memandang wajah Bapa di surga dan siap menerima perintah Bapa di surga. Ketika ada satu orang bertobat,
mereka akan siap menunggu perintah Tuhan untuk memproteksi kita. Ada malaikat, mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, yang siap menunggu perintah Bapa di surga untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah, sampai kapan malaikat itu memproteksi kita dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa di surga untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Itu sampai kita berhadapan muka dengan Tuhan. Sampai kita kembali menghadap Bapa di surga. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dikatakan, lalu orang miskin itu yang bernama Lazarus mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas pasal 16 ayat 22 mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Bapak Ibu, malaikat di surga, kalau ada orang bertobat, mereka bersuka cita dan mereka menunggu perintah Tuhan untuk melakukan tugasnya. Mereka tunggu semua kegiatan surga di bumi dan mata mereka memandang wajah Bapa di surga dan siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Bapak Ibu, begitu ada satu orang bertobat, langsung Tuhan berkata, go, pergi, proteksi dia. Dan satu kelompok malaikat memproteksinya Bapak Ibu. Mereka jagai, mereka lindungi, mereka sertai. Selama kita, Bapak Ibu Saudara saya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, hidup di dalam ketaatan dan pelayanan. Bapak Ibu, malaikat-malaikat Tuhan memproteksi, menjagai, melindungi kita ketika kita hidup dalam ketaatan dan pelayanan. Malaikat tidak bisa bekerja di luar ketaatan kita. Dan dalam ketaatan mereka proteksi kita secara luar biasa. Menjadi bodyguard kita. Di mana satu malaikat memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan satu mata angin dan dapat menghabisi 185.000 orang di dalam satu malam. Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu dia proteksi kita, dia jagai kita sampai akhir hidup kita. Sampai kita selesai dengan hidup kita. Sampai kita selesai dengan tugas kita di bumi ini. Dan Tuhan bilang, sudah selesai tugasmu anakku. Sekarang saatnya pulang ke rumah Bapa. Dan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu, orang Kristen ini, orang percaya ini, anak Tuhan ini, murid Yesus ini, mati. Dan rohnya keluar dari tubuhnya. Dan bertemu dengan malaikat yang memproteksinya. Yang menjagainya dan yang melindunginya. Dan dibawa menghadap Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Kalau kapanpun Tuhan panggil kita pulang, waktu rohmu meninggalkan tubuh yang Bapak Ibu lihat, itu siapa? Sepasukan malaikat yang memproteksimu, yang menjagaimu, yang melindungimu, bodyguardmu, atau yang lain-lainnya. Dan ini serius Bapak Ibu. Ini penting karena ini menyangkut hidup kita. Selama-lamanya. Yang mana yang akan kita jumpai? Kalau yang kita jumpai yang sudah saya sampaikan tadi. Oh, itu sangat luar biasa. Itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bertemu dengan Bapa di surga. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap
kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat. Firman yang menembus setiap dimensi, apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Enya akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar, yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.